السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk bab baru 252, bab fi masaila minad du'a, bab tentang masail, masalah-masalah dalam masalah doa. Di bab ini insyaallah akan kita dapati kapan doa itu terkabul, apa yang harus kita lakukan ketika, apa yang harus kita doa, apa yang harus kita ucapkan ketika ada orang melakukan kebaikan terhadap diri kita, dan seterusnya. Hadis pertama 1496. Wa an Usamah bin Zaid dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'rufun, barang siapa yang diperlakukan baik oleh seseorang, apapun, mungkin dibikinin teh, dibikinin kopi, dipijitin, diantar ke satu tempat, dan seterusnya. Faqala li fa'ilihi, lalu dia mendoakan, mengucapkan doa untuk si fulan yang melakukan kebaikan tersebut, yang bikinin kita kopi, yang bikinin kita teh, yang mijitin kita, yang nganterin kita di satu tempat, dan seterusnya. Kita ucapkan jazakallahu khairan. Cukup sampai di situ. Jazakallahu khairan. Cukup sampai di situ. Tidak ada tambahan khairan katsiran. Cukup jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan kepada engkau. Maka kalau kita mengucapkan doa tersebut kepada orang yang berbuat baik kepada kita, berjasa kepada kita, sekecil apapun, hanya sekedar menunjukkan alamat misalnya, atau menunjukkan dengan jarinya ke arah masjid misalnya, ketika kita nyari-nyari masjid, faqad ablagha fis sana, maka sungguh dia telah ablag. Ablag itu memenuhi, bahkan melebihi. Fis sana, sana pujian gitu. Artinya cukup gitu. Walaupun kita tidak bisa membalas apa-apa, kita hanya mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan kepada anda. Atau dengan bahasa kita, hanya Allah yang bisa membalas, kami tidak bisa membalas. Sering kita dengar seperti itu. Kita bantu seseorang,
Dia sangat sedih, ketakutan karena terlilit hutang, mau diperkarakan misalnya, dipolisikan misalnya. Kita bantu dengan uang. Bagi kita nggak seberapa, mungkin 7 juta, 8 juta, bagi dia luar biasa. Lalu dia mengatakan, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Bapak, kami tidak bisa. Kami tidak punya apa-apa. Dengan ucapan ini mestinya kita bangga, mestinya kita bahagia. Kenapa? Karena dia mendoakan kepada kita bahwa yang akan membalas adalah Allah. Nanti akan dijelaskan dalam fawaid oleh beliau betapa balasan dari Allah jauh lebih luar biasa daripada balasan manusia. Walaupun di dunia, apalagi di akhirat. Di akhirat sudah jelas. Kalau dikatakan ribuan kali lipat masih kecil, mungkin jutaan kali lipat, miliaran kali lipat, itu di akhirat. Di dunia pun luar biasa. Dia akhirnya mendapatkan proyek besar misalnya, miliaran misalnya, hanya gara-gara 3 hari yang lalu dia menolong fakir miskin yang terlilit hutang tadi 6 juta, 7 juta. Ini sering terjadi, dan ini rahasia takdir. Dan jangan mengecilkan hal-hal seperti ini. Nah, hari ini kita seolah hidup itu terus gitu. Di angan kita bahwa hidup itu begitu. Kalau gaji 7 juta ya udah 7 juta, naik-naik ya 7,5, naik-naik ya 8 juta, terus begitu. Seolah kehidupan kita seperti itu. Nggak kebayang oleh kita tiba-tiba mendapatkan uang ratusan juta, bahkan miliaran. Itu yang terjadi pada diri para sahabat. Itu yang terjadi pada diri para sahabat. Kehidupan para sahabat jauh dari kita. Kalau kita kan begitu ya, SMA lulus kuliah, mungkin D3 atau S1, habis itu ngelamar kerja, langsung gaji puluhan juta, tentu tidak. 4 juta dulu, 5 juta dulu, naik pelan-pelan, nabung beberapa tahun baru berani nikah. Nikah langsung dapat rumah? Tidak. Kontrak dulu, ya. Pelan-pelan, umur 35, 36 baru kebeli rumah. Terus pelan sampai umur 40, 45, mungkin baru kebeli mobil atau tidak, ya. Terus habis itu mati, ya. Trennya kan begitu, ya. Trennya kita kan begitu, ya. Jadi seolah hidup itu kita yang atur. Maka ya udah, memang seperti itu. Dihembuskan. Kalau nggak asuransi, kalau nggak nyicil, kalau nggak riba, mana mungkin kebeli rumah, mana mungkin kebeli mobil. Begitu terus, ya. Ini jauh sekali dari kehidupan para sahabat. Para sahabat luar biasa, bukan cuman akhiratnya, tauhidnya, akidahnya, ibadahnya, tapi kehidupannya luar biasa. Ambil contoh Abu Hurairah dan umumnya para sahabat, dari mulai kelaparan, sering tidak makan, sering pingsan, bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu Nabi wafat, apa yang terjadi? Rata-rata para sahabat jadi apa? Rata-rata para sahabat jadi gubernur, amir. Gubernur yang sekarang negara. Sekarang kan negara Mesir, negara Irak, negara Yordan, negara Kuwait, negara Iran, dan seterusnya. Hari itu gubernur provinsi. Gubernur Mesir, Amr bin As. Yaman, Mu'ad bin Jabal. Di Syam meliputi Palestina, Yordan, Lebanon, Muawiyah. Padahal itu masih ingat, barangkali Nabi pernah mengatakan kepada seorang wanita yang dilamar oleh 3 orang, salah satunya Muawiyah. Nabi bilang, jangan terima Muawiyah, dia miskin. Lihat, dia miskin. Abu Jaham jangan,
dia suka menyiksa istrinya perempuan. Nikah saja dengan Usamah bin Zaid yang meriwayatkan hadis ini. Nabi wafat, tidak selang lama menjadi gubernur Syam. Dan luar biasa kehidupan para sahabat, berpindah dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Tidak seperti kita ya, kita begitu. Salah satu yang menyebabkan kehidupan kita, kebaikan kita itu bertambah luar biasa adalah doa. Ya, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Fikul hadis. Yang pertama, at-tahridu ala amalil khairi wa sana'atil ma'rufi lil muslimin. Anjuran untuk melakukan kebaikan untuk kaum muslimin. Walaupun mungkin sekedar teh manis, atau mungkin teh pahit, atau bahkan mungkin air putih, atau mungkin lebih ringan dari itu. Artinya ada sesuatu yang kita berikan untuk kaum muslimin. Barangkali dimulai dari tetangga kita. Tetangga kita butuh apa misalnya, tangga ya. Kebetulan kita punya tangga, tetangga-tetangga tidak punya tangga untuk naik membetulkan genteng misalnya. Hal-hal seperti ini jangan disepelekan. Akan ada sebagian saudara kita itu yang tidak butuh apa waktu itu timbangan ya. Dia nggak butuh timbangan itu. Tapi karena tetangga-tetangganya itu butuh, punya rata-rata punya balita ya, dia beli timbangan. Ya. Hal-hal seperti ini. Harga tidak seberapa, itu yang bisa kita lakukan. Ya. Dengan demikian biasanya Allah akan memberikan lebih. Kemarin-kemarin cuman berjasa kepada tetangga sekedar timbangan, Allah berikan lebih. Apa? Makanan. Allah berikan lebih lagi uang. Terus begitu. Jangan kita mau ditipu oleh iblis. Iblis menipu kita nanti kalau kamu sudah kaya, sukses, baru sedekah, barulah nyumbang itu tetangga-tetangga. Sekarang belum saatnya. Buat buka cabang dulu, buat nambah modal dulu, buat besarin usaha dulu. Ini talbisul iblis ya. Bersedekah jangan nunggu kaya. Apa yang kita bisa tadi, air putih, teh pahit, teh manis, kopi, jangan disepelekan. Al-amru bimukafa'atil muhsinil ladzi yasna'ul ma'ruf. Anjuran untuk membalasi muhsin, orang yang berbuat baik kepada kita. Balas. Kalau bisa lebih baik. Dia hadiahkan ke kita sayur asem misalnya, kita balas dengan yang lebih baik. Kalau kita bisa. Kalau nggak bisa, nggak usah takalluf. Apa yang kita bisa ya. Mungkin tetangga kita terlalu kaya, memberikan sesuatu kepada kita yang mahal, kita tidak bisa membalas yang sepadan, kita sederhana ya. Berikan ya. Saling menghadiahi. Ad-du'a'u liman ahsana ilaika yakunu ma'a adamil muqaddarati 'alal mukafa'ah. Mendoakan orang yang berbuat baik untuk kita, mendoakan saja ya. Itu khusus bagi orang yang tidak sanggup membalas. Kalau sanggup membalas jangan
Jangan cuman berdoa bahwa itu sudah faqad ablagha fit sudah cukup bagi yang tidak sanggup membalas. Kalau kita sanggup membalas, jangan hanya doa. Sama seperti setiap hari mestinya kita sedekah setiap pagi, ya. Walaupun sedekah itu tidak harus dengan uang. Kalau nggak punya gimana? Amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, ini sedekah. Itu semua bisa diganti dengan 2 rakaat salat duha. Bagi siapa? Bagi yang tidak bisa sedekah. Maka jangan difahami hadis itu bahwa kita punya uang banyak lalu bilang nggak sedekah nggak apa-apa, yang penting sudah salat duha 2 rakaat. Ya. Salat duha 2 rakaat, hanya salat duha 2 rakaat bagi yang tidak sanggup sedekah. Karena dia miskin. Tidak ada yang bisa disedekahkan. Buat makan saja kurang. Bisa tapi kurang. Tidak sempurna. Bagi kita yang kelebihan rezeki, kelebihan uang, jangan cuman sholat duha, tapi juga sedekah. Al-i'tirafu bil fadli li ahlihi wa hifdzul jamili li fa'ilihi min syayfil mu'minin. Di antara adat kebiasaan orang-orang mukmin adalah mengakui al-i'tiraf, keutamaan orang lain. Memang dia utama. Kan banyak dari kita yang bakhil. Untuk mengakui itu bakhil. Maka kita diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, jangan bakhil untuk mengakui, ya, bahwa beliau begini-begini, ya akui. Kadang kita berat, kita sembunyikan karena dia saingan kita, gitu ya. Jadi sebetulnya bukan sekedar doa. Kalau doa lebih baik, kan kemarin sudah kita bahas, lebih baik di depan orangnya apa di belakang orangnya? Di belakang. Ya, ini lebih dari sekedar doa. Artinya kita mengakui keutamaan si fulan di depannya tentunya, atau di depan orang lain. Kemudian al-muslimu sarihun fi muamalatihi ma'a ikhwanihi fala yuzhiru lahum ma la yastati' wa la yukallifu nafsahu ma la yati' wa la yatashabba'u bima lam yuqta. Seorang muslim itu jangan takalluf, gitu. Dalam muamalah kepada saudaranya sesama muslim, jangan takalluf. Kalau bisa memberikan kebaikan, lakukan. Bisa membalas, lakukan. Tidak bisa, cukup dengan doa. Salah satu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya adalah takalluf. Maka para ulama ketika menerangkan keutamaan para sahabat, salah satu yang diucapkan oleh para ulama, sifat para sahabat adalah jauh dari kata takalluf, jauh dari sifat takalluf. Bisa beli, tidak bisa beli, sabar. Ya, bisa berangkat, bisa haji, berangkat, bisa umrah, berangkat, tidak bisa, sudah. Ini sifat baik dari keutamaan para sahabat. Nah, ini yang banyak dari kita tidak paham. Banyak dari kita takalluf. Tidak bisa beli, utang. Tidak bisa korban, nabung, nyicil, atau arisan, ya. Allah tidak suka, Allah tidak butuh, ya. Sanggup korban, silahkan. Enggak, ya sudah. Orang enggak wajib ini, walaupun keutamaannya luar biasa, berkorban, tapi dilakukan dengan takalluf, Allah tidak suka. Allahu ala kulli syai'in qadir
faman a'jazahu amrun yanbaghi an yasta'ina billahi ala dhalik fa innallaha la yu'jizuhu syai'. Allah berkuasa terhadap segala sesuatu. Oleh karena itu, barang siapa yang lemah, tidak bisa melakukan sesuatu, mohonlah pertolongan kepada Allah. Jangan putus asa. Jangan merasa bahwa kehidupan ini kita yang mengatur dengan tidak ada harapan. Saya pegawai negeri, saya pegawai rendahan, saya cuman OB, mana mungkin bisa haji, mana mungkin bisa umrah, mana mungkin kembali rumah, kalau tidak nyicil dan seterusnya. Itu karena ucapan yang buruk ini Allah kasih. Keyakinan dia, sangkaan dia, ucapan dia dikabulkan oleh Allah. Betul, nggak kebeli rumah, nggak kebeli mobil, nggak bisa haji, nggak bisa umrah. Persis seperti ucapan dia selama ini. Ya. Nah, sementara ada sebagian saudara-saudara kita yang walaupun miskin tapi punya harapan. Bahkan harapan itu diwujudkan dengan tekad. Ya, diwujudkan dengan tekad. Dan kita dengar cerita itu walaupun 1-2. Ya, akhirnya berangkat. Akhirnya umroh, akhirnya haji dan seterusnya. Yang awalnya tidak ada yang menyangka kalau semiskin dia bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji. Kemudian yang bagi 'alal 'abdi ay yuzhira faqrahu wa faqatahu wa inkisarahu lillah. Wajib bagi seorang hamba menampakkan kefakirannya, menampakkan kebutuhannya terhadap Allah. Gitu. Jadi jangan menampakkan dia kaya, dia sanggup, dia mampu, nggak perlu berdoa, nggak perlu minta pertolongan kepada Allah. Nah, ini. Walaupun ucapan itu tidak keluar dari mulut dia, tapi dari sikap dia selama ini. Berdoa nggak pernah, merengek nggak pernah, merintih nggak pernah, merasa apa-apa bisa diselesaikan dengan uang. Kebetulan uangnya banyak, ya. Tidak pernah membayangkan bagaimana tiba-tiba Allah bikin dia bangkrut, Allah bikin usahanya hancur, tiba-tiba terkena kanker misalnya, penyakit jantung misalnya. Dia tidak pernah membayangkan seperti itu. Ya. Wajib kita takut. Itu sewaktu-waktu bisa terjadi pada diri kita. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Berkehendak. Allah gak lihat-lihat, ya. Seperti apapun keadaan kita, Allah mau bikin kita sakit, sakit. Allah mau bikin kita bangkrut, bangkrut. Nah, disinilah kita harus selalu merasa butuh, merengek, memohon kepada Allah. Yang terakhir, sebelum terakhir ya, al-jaza'u minallahi awfa minal jaza'i minal ibad. Balasan dari Allah jauh lebih besar, jauh lebih sempurna daripada balasan dari manusia. Maka tadi ya, kalau manusia yang kita tolong gak bisa balas kita, justru kita berharap Allah yang membalas. Kalau Allah yang membalas tadi ribuan kali lipat, mungkin jutaan kali lipat. Yang terakhir, minal bid'il munkarati ma daraja ala ba'di alsinatil awam. Di antara bid'ah munkarah adalah apa yang keluar dari mulut orang-orang awam, yaitu menambah jazakallahu khairan. Tadi ditambah wa ad'amaka tayran wa zawwajaka huran. Sepertinya di negeri kita tidak lazim, kita tidak dengar ya. Mungkin di negeri beliau, di Urdun atau di Syam, banyak mengucapkan ini, jazakallahu khairan wa ad'amaka tayran wa zawwajaka huran. Ya. Ini bid'ah.
Cukup jazakallahu khairan, nggak usah ditambah. Apa yang dicontohkan oleh Nabi tentu yang terbaik, walaupun ringkas, seperti mau makan, mau minum, mau wudu, Nabi cukup membaca Bismillah, tanpa Ar-Rahman, tanpa Ar-Rahim. Wajib kita yakini itu yang terbaik. Kalau Bismillahirrahmanirrahim yang terbaik, tentu Nabi akan contohkan Bismillahirrahmanirrahim. Kan beliau maksum, beliau dijaga oleh wahyu. Kalau kurang, kalau tidak sempurna, tentu akan disempurnakan oleh Allah. Maka yang terbaik kita ucapkan, mau makan, mau minum, mau wudu, adalah cukup Bismillah. Seperti ini. Ketika kita mendoakan kepada orang yang berbuat baik kepada kita, cukup jazakallahu khairan. Tidak perlu tambahan-tambahan lain, termasuk di sini wa'at amaka tayran. Semoga Allah memberikan makan tayr, burung kepada engkau, makanan yang lezat tentunya. Wa zawwajaka huran, dan menikahkan engkau dengan bidadari. Ya, mungkin di kita lain lagi, bid'ah kan macam-macam. Bid'ah yang ada di Mesir belum tentu sama dengan bid'ah yang ada di Indonesia. Beda lagi dengan bid'ah yang ada di Yaman, yang ada di Saudi barangkali, yang ada di Irak. Berbeda dengan, kebalikan dengan sunnah. Sunnah mau di Saudi, Mesir, Yaman, Indonesia, Malaysia, sama. Sama, itu ciri-ciri sunnah. Ciri-ciri sunnah adalah sama semua. Ciri-ciri bid'ah beda-beda ya. Maulid Nabi misalnya, bagaimana bentuk maulid Nabi di Mesir, di Yaman, di Indonesia, di Malaysia, beda-beda. Itu ciri-ciri bid'ah. Ciri-ciri sunnah sama semua. Lihat salat subuh, lihat salat maghrib, insya Allah sama semua. 3 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat. Ya, kita lanjutkan 1497. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum, jangan kalian berdoa atas. Berdoa atas yang dimaksud mendoakan buruk. Berdoa untuk, tad'uli, mendoakan baik. Maka kita harus terjemahkan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jangan kalian berdoa buruk untuk diri kalian. Kan suka ada, karena emosi, karena satu hal, berdoa buruk untuk diri sendiri atau keluarganya. Kadang-kadang perempuan, ya, emosi lah apa, ya udahlah biar bangkrut sekalian, ya udahlah biar rusak aja sekalian, ya. Biasanya mulut laki-laki lebih terjaga. Mulut perempuan, istri, emosi kadang tidak terjaga, mengucapkan kalimat-kalimat buruk. Ya udahlah biar hancur sekalian, biar rusak sekalian, biar bangkrut sekalian, biar tutup sekalian usaha kita. Ini haram. Wala tad'u ala auladikum, termasuk berdoa buruk terhadap anak-anak. Ini pun kadang keluar dari mulut seorang wanita, saking keselnya mungkin, lalu mendoakan buruk terhadap anak. Maka hati-hati para ibu, tahan setahan-tahannya, walaupun emosi memuncak, tersinggung sekali dengan perilaku anak yang luar biasa kurang ajar, tahan mulut, jangan mendoakan buruk, ya, karena cepat terkabul. Setelah terkabul biasanya menyesal, ya. Maka sebelum menyesal, tahan diri. Wala tad'u ala amwalikum, begitu pula berdoa buruk terhadap harta, seperti tadi ya, biar kebakaran semuanya, biar bangkrut semuanya. Wala tuwafiku minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'an, jangan sampai pas ngomong, pas apa? Pas bertepatan di saat dimana doa dikabulkan. Sepertiga malam, antara adzan dan iqamah, ya. Di rumah kita kan bisa juga antara adzan dan iqamah, ya. Ketika berbuka, ketika hujan lebat turun, ketika didolimi, ya, nanti akan dibawakan oleh beliau ada
1, 2, 3, 4, 5, 12 ya. Ada 12 ya. Bagaimana waktu-waktu di mana doa cepat sekali dikabulkan. Fayastajiba lakum, lalu Allah mengabulkan. Orang emosi kan nggak lihat-lihat waktu. Lagi sahur kan sepertiga malam. Allah sedang turun ke langit dunia, sedang mencari orang-orang yang sedang berdoa. Sedang sahur, ngobrol apalah, emosi antara suami istri satu keluarga, mengucapkan kalimat buruk. Muslim. Ada 5 ya fawaid dari hadis ini. Yang pertama, al-insanu ajulun bitab'ihi. Tabiat umumnya manusia adalah apa? Tergesa-gesa, terburu-buru. Diawali oleh siapa? Terburu-burunya manusia diawali oleh Adam. Ketika Adam ditiupkan roh, dan roh itu baru sampai dari arah kepala ya. Adam awalnya berupa patung lah, patung dari tanah. Kan begitu Ibnu Katsir membawakannya. Adam itu awalnya tanah dibikin, ada kepalanya, ada mulutnya, ada hidungnya, ada kakinya, ada dengkulnya, pahanya, betisnya, ya seperti manusia tapi tanah liat ya, patung kan. Lalu Allah tiupkan ruh, hiduplah, dan diawali dari kepala ya. Kepala ada rambutnya, kemudian dahinya, kemudian alisnya, ada rambutnya, kemudian hidungnya, pipinya, mulutnya, lehernya, dadanya, perutnya, sampai ke pusar. Adam buru-buru bangkit gitu, tidak menunggu sampai ujung kaki, baru sampai pusar. Adam buru-buru bangkit. Dari situlah sifat dasar manusia buru-buru ya. Kalau buru-buru taat kepada Allah, segera taat kepada Allah, segera pergi haji, pergi umrah ketika ada uang, segera ke masjid ketika terdengar azan, tentu itu baik sekali. Ini buru-buru terhadap sesuatu yang bukan ketaatan ya. Belum waktunya buka cabang, dia udah buru-buru buka cabang. Belum waktunya untuk jalan-jalan, menghabiskan uang, karena usahanya baru mulai, beruntung dikit, ya dia buru-buru ya. Ini yang tidak disukai. Beliau bawakan ayatnya, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Manusia itu berdoa dengan keburukan sebagaimana dia berdoa dengan kebaikan. Artinya apa? Dia samakan antara doa keburukan dengan doa kebaikan, padahal tidak sama. Doa kebaikan kapanpun kita mendoakan kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, saudara kita, sesama muslim, kapanpun, nggak ada syarat. Lah, doa keburukan dibikin seperti itu kapanpun. Padahal mendoakan keburukan boleh, tapi tidak kapanpun. Ada syarat. Kita boleh mendoakan keburukan untuk saudara sama muslim, ada syarat. Apa? Kita dizolimi oleh dia, kita dizolimi oleh dia, dia menghina sunnah, dia mencaci maki Allah dan Rasulnya misalnya, boleh mendoakan buruk. Berarti tidak kapanpun. Beda dengan doa kebaikan, kapanpun, nggak ada syarat. Nggak kenal aja kita boleh, nggak ada masalah apa-apa, nggak kenal kita boleh mendoakan
orang yang baru lewat, ya, jalannya pincang-pincang, nggak kenal siapa dia, kita langsung berdoa, ya Allah, sembuhkan kakinya agar tidak pincang lagi. Boleh, karena kebaikan. Adapun keburukan tidak boleh. Di sini manusia buru-buru menjadikan doa keburukan sama persis dengan kebaikan. Wa kanal insanu ajula. Manusia itu memang sifatnya buru-buru. Yang kedua, ad-du'a'u bisyarri wal halaki min sawarifi lil ijabah. Bahwa doa buruk, doa binasa ini tidak tertutup kemungkinan diijabahkan. Jangan mengatakan doa buruk nggak mungkin diijabah. Siapa bilang tadi, hadisnya jelas. Doa buruk, doa binasa bisa diijabah. Kemudian illatun nahyi li alla tuwafiqu sa'atal ijabati halad du'a. Alasan larangan kenapa kita tidak boleh mendoakan buruk itu adalah takut nanti pas waktu ijabah, seperti tadi, ya. Maka stop, ya, mendoakan buruk kecuali tadi. Kemudian beliau membawakan riwayat sahih dari Imam Muslim, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kalian berdoa untuk diri kalian kecuali dengan kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena para malaikat mengaminkan doa kita, ucapan kita. Sekarang kita baca rangkuman beliau waktu-waktu mustajabah. Lil azminati khawasun yataqabbalu Allahu fiha ad-du'a. Di antara waktu itu ada yang khusus, dan di waktu-waktu tersebut ada waktu di mana Allah cepat mengabulkan doa. Yang pertama, Jawful laylil akhir, sepertiga malam yang akhir. Malam dibagi tiga, tiga yang terakhir. Jika malam itu 12 jam, maka 4 jam terakhir. Jika malam itu 9 jam, malam kan macam-macam, ya. Bahkan di mana misalnya Eropa misalnya, ada satu malam cuman mungkin 3 jam, ya. Berarti 1 jam. Di kita sepertinya tidak berbeda terlalu banyak, ya. Ya, misalnya 12 jam, 4 jam terakhir atau 3 jam terakhir. Terakhirnya di subuh. Terakhirnya di subuh. Terbit fajar. Ketika subuh sudah tidak malam lagi, ya. Maka ketika subuh, ya, Allah sudah tidak berada di langit dunia lagi. Doa sudah, ya, bukan berarti nggak mungkin dikabulkan, tetapi waktu mustajabah sudah selesai. Kemudian yaumul Jumu'ah, pada hari Jumat. Cuman apa pagi, apa siang, apa sore, berselisih para imam. Ada yang mengatakan ketika khotib duduk di antara dua khutbah, ketika sholat, ketika habis asar, ya. Yang paling kuat insya Allah habis asar, hari Jumat. Kemudian bainal adzani wal iqamah, antara azan dan qomat. Antara azan dan qomat kita pergunakan untuk berdoa.
dan butuh contoh dari para sahabat, ya. Ketika kita semua menunggu qomat, lalu menengadahkan kedua tangannya, laukana khairan la sabaquna ilaih. Ketika ini baik, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Sementara kita tidak dapati riwayat apa iya para sahabat sambil nunggu qomat pada menengadahkan kedua tangannya berdoa, ya. Justru ketika tidak ada riwayat menunjukkan bahwa berdoa itu tidak harus dengan mengangkat tangan. Boleh mengangkat tangan, boleh tidak. Jangan menjadikan beberapa sunnah menjadi satu sunnah. Pokoknya kalau doa harus mengangkat tangan. Doa boleh mengangkat tangan, boleh tidak. Bahkan beberapa contoh dari Nabi, ada mengangkat tangan, hadzwal mangkibain, sejajar dengan bahu. Pernah juga mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai terlihat ketiak beliau yang putih bersih. Pernah juga dengan satu jari. Masing-masing ada tempatnya. Kemudian fis sujud, nanti akan dibawakan oleh beliau, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun wa aqsirud du'a fis sujud. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika sujud, maka berbanyaklah berdoa saat sujud. Kemudian duburus salatil maktubati, setelah salat wajib. Ini butuh dalil. Beliau tidak membawakan dalil, ya. Saya tidak tahu ada keterangan bahwa setelah salat wajib doa itu mustajabah, ya. Beliau tidak membawakan dalil di sini. Bahkan ucapan dari Syekhul Islam mengkritik orang yang tidak berdoa saat sujud salat, malah berdoa setelah salam, setelah salat wajib, ya, dengan mengatakan seperti orang ketemu orang, seperti bawahan ketemu majikan, seperti rakyat ketemu raja, tidak minta apa-apa, ketika berpisah malah minta. Artinya beliau tidak menjadikan waktu setelah sholat itu sebagai waktu mustajabah. Kemudian inda iltihamil juyushi wa iltiqa'is sufuf, ketika bertemunya dua pasukan, ketika pasukan kaum muslimin dan kaum kafirin siap bunuh-bunuhan, jihad. Di saat-saat seperti ini doa dikabulkan. Kemudian inda nuzulil matar, ketika hujan turun. Kemudian yaum Arafah, pada hari Arafah, ini berselisih apakah khusus yang sedang wukuf. Kalau ini sudah jelas sekali, ya. Apakah yang tidak sedang wukuf juga. Kemudian inda sima'i siyahid dikah, saat mendengar kokok ayam. Barangkali ini sama dengan sepertiga malam, ya. Biasanya ayam berkokokkan sebelum subuh, ya. Kemudian inda tagmidil mayyit, ketika mayit itu dibenamkan. Kemudian Lailatul Qadar, kemudian ketika berbuka puasa, tentu bagi yang berpuasa. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.